Kalau ini namanya Bass Baby, dia juga primata juga, kategori primata kecil yang berasal dari benua Afrika. Ini nggak ada indikasi gangguan pencernaan. Rambutnya sebenarnya masih oke juga, cuma memang beberapa terjadi kerontokan alopecia ya. Kalau dari bentuknya seperti bekas gigi sini Mbak, nggak cuma sekedar jilatan. Halo, selamat siang Mbak Indri. Saya mau periksain ini. Mbak Indri yang mau diperiksa atau hewannya? Oke, baik. Iya. Atena ikut diperiksa nggak? Oh enggak, oke. Ini keluhannya apa Mbak Indri? Itu, nih ada luka. Ada luka juga, terus bulunya juga jadi pitak-pitak. Oke, baik. Oh, ini kamu kenapa, Nak? Hei, kita cek dulu yuk. Kamu kenapa ini? Oke. Kalau dari sistem perkencingannya bersih, untuk anusnya juga bersih, artinya nggak ada indikasi gangguan pencernaan. Rambutnya sebenarnya masih oke juga, cuma memang beberapa terjadi kerontokan alopecia ya. Kalau dari bentuknya seperti bekas gigi sini Mbak, nggak cuma sekedar jilatan. Jadi ada sempat kegigit juga, atau mungkin digendong sama induknya, bisa jadi. Untuk yang lain, kondisi rambut oke, nggak ada masalah. Ini saya suntik vitamin buat kulit ya. Saya suntik vitamin buat kulit, habis itu nanti saya bawain omega 3 untuk di rumah. Nah, sahabat Radian, ini salah satu primata berukuran kecil. Kalau kita tahu di Indonesia ada namanya apa yuk? Mas juga tahu namanya apa ya dari Sulawesi? Nggak tahu dong. Nggak tahu. Mbak Putri tahu? Tarsius. Tarsius, betul banget. Jadi kalau di Indonesia ada salah satu primata kecil namanya Tarsius. Itu hewan endemik dari Pulau Sulawesi dan beberapa pulau di Filipina. Kalau ini namanya Bass Baby, dia juga primata juga, kategori primata kecil yang berasal dari benua Afrika. Jadi di setiap benua ada beberapa jenis primata yang ukurannya juga kecil. Sekilas kalau kita tidak amati secara langsung, bentuknya mirip seperti tupai tuh. Kayak tupai karena ukurannya kecil, ekornya juga panjang. Sehari-hari dia hidup di pepohonan. Jadi dia akan lompat dari satu ranting ke ranting yang lain, dari satu pohon ke pohon yang lain dengan mencari sumber makanan utamanya adalah serangga. Dia bisa berburu jangkrik, belalang, bisa juga ulet, juga bisa dimakan, termasuk burung-burung kecil. Selain itu, dia juga mencari sumber makanan seperti primata pada umumnya, buah-buahan dan juga sari-sari makanan yang dia dapatkan dari tumbuhan. Jadi makanya juga sayuran ya, nggak cuma pisang. Jadi seperti itu teman-teman. Dan hewan ini secara umum dia hidup berkelompok, jadi membentuk suatu koloni. Biasanya dalam satu koloni terdiri dari 5-10 ekor, yang mana di dalamnya ada beberapa hewan sebagai pemimpinnya yang akan membentuk teritori. Jadi di dalam satu teritori akan dijaga ketat ketika ada rombongan lain atau koloni yang lain mendekat, biasanya mereka akan berantem untuk mempertahankan wilayahnya. Dan dari koloni itu mereka akan membentuk suatu wilayah, mempertahankan sumber makanannya termasuk berkembang biak. Dan secara alami juga mereka biasanya dewasa kelamin rata-rata di usia 8 sampai 1 tahun, 8 bulan sampai 1 tahun, dan sekali beranak bisa 1 sampai 2 ekor. Jadi ini masih bayi, baru sapih dari induk. Jadi si bapaknya ini protektif banget, dia jilat-jilatin anaknya hingga rambutnya pada rontok. Terus terkadang juga di-reject, jadi kayak disingkirin dari induknya biar nggak nempel terus ke induknya karena induknya udah waktunya kawin lagi. Jadi kalau anaknya udah usia 1 bulanan, si induk betina dia sudah mulai aktif kembali siklus reproduksinya, dia sudah mulai mau kawin kembali sehingga pejantan
mencoba menyingkirkan si anak agar bisa menikah lagi. Dan ini alamiah. Jadi solusi untuk si bayi ini selain tadi diberikan suplemen untuk menutrisi kulit, nanti juga akan dikandang disendirikan dari induknya. Jadi si pejantan biar tidak ganggu, jadi pejantan bisa digabungkan kembali dengan induk betinanya. Nah, buat sahabat Radian, bagi siapapun yang akan memelihara hewan jenis apapun, tidak terkecuali ketika teman-teman memutuskan untuk memelihara Buzz Baby ini, teman-teman harus bisa memastikan kebutuhan untuk pemeliharaan. Jadi ketika teman-teman memelihara, tidak hanya kebutuhan ketika mereka masih single, tapi ketika sudah ada pasangan juga harus dipastikan kandangnya proper. Ketika akan di breeding pun juga harus dipersiapkan. Butuh tempatnya seperti apa, ketika anaknya lahir treatmentnya harus bagaimana, sehingga kesejahteraan buat hewan yang kita pelihara bisa terpenuhi. Jadi begitu ya sahabat Radian ya. Dan jangan lupa untuk selalu like dan juga komen, berikan komen yang membangun. Pingin bahas seputar apa, teman-teman aja cantumkan di sini. Dan juga jangan lupa untuk informasikan terkait channel Radian Channel ini ke teman-temannya semua, dan juga jangan lupa untuk subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya, tentunya dengan Mbak Indri. Dadah.